anak-anak sekolah minggu ikut nyanyi sini. Ya, adik-adik ikut pujian dulu ya di sini ya. Kita di depan dong. Ya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur, kita bersukacita hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita semua sehat, bisa senyum, bisa bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan terus mengawal hidup kita. Tuhan terus menopang hidup kita. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya butuh kekuatan Tuhan. Kita dimampukan untuk melewati hari-hari hidup kita. Mari saat pagi hari ini, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita rindu Allah melawat kita. Dan kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melihat kerinduan kita. Tuhan melihat hati kita. Mari kita sembah Dia. Kita tinggikan Yesus yang setiap saat ada buat hidup kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan atas semua kejadian dalam hidup kami yang luar biasa. Glory bagi namamu. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Lord, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, ajaib perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah yang termulia di bumi dan di
surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari jemaat berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini segenap hati kita. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Haleluya. Di bumi dan di surga, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah. Mari naikkan syukur-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, haleluya.
Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami selalu rindu akan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini kami menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, ini pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang banyak sekali kekurangan Tuhan. Tapi Engkau yang akan memperlengkapi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji Engkau, siap menyembah Engkau, siap memuliakan Engkau. Dan lebih dari itu Tuhan, siap menerima firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita selalu sukacita, terpancar dari wajah Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah kita tetap percaya Yesus ada buat kita. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu yang membuat kita tidak perlu khawatir. Karena ada Yesus yang luar biasa itu memegang hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku
diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Mari berdiri bersama-sama, sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Indahnya pujian ini ya Mbak Grace ya. Lagu-lagu zaman dulu sangat dalam artinya. Jadi itu yang saya rasakan. Ketika kita nyanyi lagu dengan sungguh-sungguh, kita bisa menikmati makna lagu itu. Kita percaya bahwa, kita imani bahwa tiap langkah hidup kita, Tuhan yang selalu atur. Apapun yang kita khawatirkan, Dia Yesus, sumber kekuatan dalam hidup kita. Ajaib perbuatannya atas hidup kita. Itu sebabnya jangan ragu, Yesus tetap sama, Dia menopang hidup kita. Amin. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbanding kekuatan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, membuat kita sanggup menghadapi kehidupan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau mengabaiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya. Oh, 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 ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau
mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kita percaya Yesus yang luar biasa menopang hidup kita, berikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Tak terbayang kekuatanmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan tuh rencanamu, Tuhan. Kau megah atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Hanya Yesus Raja mulia yang selalu memberikan kemenangan dan kekuatan hidup kita. Sandarkan Dia dalam hidup kita. Kita tetap bersandar pada Yesus yang selalu ada buat setiap kita, yang selalu memberi kekuatan buat kita. Itu sebabnya kita hanya bisa bersyukur. Bersyukur buat semuanya. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Mari renungkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Kami bersyukur Tuhan atas seluruh perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Sampai hari ini, Ebenezer, Tuhan berkenan menyertai setiap kami. Sehingga hidup kami memiliki makna, hidup kami memiliki tujuan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami memuji Engkau. Kami percaya setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan. Karena Engkaulah sebenarnya yang membawa kami ke dalam satu tujuan hidup, yaitu ke dalam kekekalan. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah saatnya kami juga merenungkan firman-Mu. Bagaimana hidup kami dikelola, hidup kami ditolong, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena Engkaulah pemilik dari seluruh hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami. Agar Roh Kudus juga leluasa membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Sehingga kami adalah orang-orang yang terus dikuatkan, disegarkan, dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Shalom. Rasanya kok hari-hari ini panas terus ya. Artinya tidak bisa menemukan tempat yang dingin. Kemarin malam saya bangun jam 2, AC saya udah 18 derajat loh. Kok rasanya masih panas gitu. Memang hawanya masih panas ya. Tapi saya dengar Bogor sudah mulai hujan ya, puji Tuhan. Nanti Jakarta hujan dan banjir gitu ya. Hari ini khotbah tentang bagaimana sih Allah itu mengelola hidup kita untuk berhasil, saudara. Ini adalah bagian dari satu cara kita memahami Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa mengalami kekecewaan, kita bisa mengalami kehilangan, kita bisa mengalami putus asa karena ada satu hal yang kemungkinan kita salah di dalam hidup kita. Contohnya saya kemarin bicara dengan kakak saya, telepon, saya bilang saya lagi bikin khotbah, udahlah dia dari Amerika telepon. Dia mengatakan demikian, intinya, aku ini sakit. Ya ada kayak rematik, tapi kemungkinan ke autoimun, dari sana itu kan ngeceknya gitu ya. Selalu detail, kemungkinan besar bisa lupus dan sebagainya. Dan dia mengatakan, wah gimana ya? Nanti aku tuh masih dibutuhkan buat anak-anak,
buat cucu-cucu gitu ya. Saya katakan emangnya Tuhan itu lebih kecil dari kamu. Emangnya kamu itu segalanya. Kalau Tuhan bilang tidak, ya udah. Hidup kita itu cuman Tuhan perlu 1/100 detik untuk memindahkan kita dari dunia ke dalam alam yang lain. Apakah itu alam kekekalan dengan Tuhan atau tidak. Cuman mungkin 1/100 detik. Semua yang ada di dunia ini, kamu sudah nggak ada hubungannya sama sekali. Semuanya itu Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita itu berpikir khawatir, berpikir apa hal tentang hal-hal yang sebenarnya kita salah. Nah, saya akan berkhotbah tentang Musa, tentang bagaimana Allah itu mengelola hidup Musa, hidup kita. Kuncinya satu, pemahaman tentang kepemilikan. Hidup ini milikmu atau hidup ini milik Tuhan. Itu aja. Nah, saudara, tentang kepemilikan itu seringkali kita salah. Sebelum masuk dalam ayat, saya masuk dalam 4 ayat saja. Ya, ada satu ilustrasi yang saya ingat di dalam buku dari Stephen Covey, yaitu The 7 Habits. Ya, 7 karakter atau kebiasaan manusia. Ya, 7 habit untuk menjadi seorang yang efektif hidupnya. Nah, diceritakan demikian. Ada seorang ibu perempuan ya, lagi mau berangkat terbang dan di airport dia itu mampir ke toko snack ya. Dia ambil snack, dia beli, kemudian dia masukkan tas, kemudian dia tunggu di waiting room sambil baca buku. Tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak di sebelah kanannya. Saya bilang katakan sorry ya, saya duduk. Oh ya silahkan Pak gitu. Mereka sama-sama nggak peduli. Nah, kemudian dia membaca lagi, tiba-tiba dia dengar bunyi kresek, kresek, kresek. Dia lirik itu, tangan si bapak itu lagi ngambil biskuitnya yang dia tadi beli. Bapaknya kok ngambil ya gitu ya. Dia senyum sama bapaknya, bapaknya senyum. Satu diambil. Dia ini, aduh panas nih ya. Biskuit gua beli, ini orang tiba-tiba duduk ngambil gitu. Dia waktu ngambil yang kedua bapak itu, dia lihat lagi bapak itu, mau? Dia bilang gitu, mau gitu. Waduh, panas hatinya, dia jengkel sekali. Dia ambil 1, 2, 3, sampai itu habis. Bapaknya nyengir-nyengir juga gitu ya. Jadi ini dia, waktu dia kemudian dipanggil untuk boarding, dia berangkat buru-buru dia kemudian masuk ke pesawat, hatinya panas. Dia ngambil tiket boardingnya di dalam tas, dia kaget saudara. Biskuitnya itu masih di dalam tasnya dia. Lah, jadi dia makan biskuitnya bapaknya, betul nggak? Dia pikir bapaknya ngambil punya dia gitu ya. Panas hatinya. Ternyata malunya dia luar biasa gitu ya. Aduh, untung orangnya nggak pesawat yang sama gitu ya. Nah saudara, apa sih pelajaran ini yang saya katakan dari Stephen Covey? Seringkali kita itu punya pandangan yang keliru. Termasuk di dalam ini adalah tentang milik. Wanita itu merasa marah karena miliknya itu diambil orang. Tapi ternyata itu bukan miliknya dia, itu miliknya orang itu. Saudara, kita dengan Tuhan juga begitu. Kita itu kadang-kadang nggak ngerti. Hidup ini milik saya atau hidup ini milik Tuhan? Kita selalu ngomong, ya milik Tuhan, milik saya. Tapi seringkali di dalam peran kita bersalah. Kita pikir itu milik kita padahal Tuhan yang lebih memiliki. Nah inilah yang menjadi titik balik seseorang itu untuk sadar. Apapun juga, ketika kita merasa kehilangan, ketika kita tahu bahwa itu bukan milik kita, kita mulai mengerti dan kita belajar untuk menerima. Ya, pernah nggak ada satu orang ya, ini cerita orang itu dirampok, dicuri tasnya bersama komputernya di mobil. Dia seorang hamba Tuhan. Kemudian orang nanyakan gimana? Oh mobil, barangku tuh nggak dicuri kok. Barangku itu sama Tuhan dikasihkan kepada orang lain yang lagi membutuhkan. Jadi saya ya nanti beli lagi gitu loh.
Saudara, bagaimana kita tuh mengelola hidup ini, mengelola kehilangan kita, mengelola kekecewaan kita, bahkan mengelola putus asa, dimulai diubah tentang pengertian, tentang milik atau kepemilikan dari hidup ini. Mari kita baca di dalam kitab Keluaran ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai yang keempat. Keluaran 4 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, saudara, ini cerita kalau dipotong di sini kita tentu nggak tahu ya. Tapi kalau kita melihat kisah Musa, kita tahu. Jadi Musa itu setelah gagal di tanah Mesir untuk menyelamatkan orang-orang Israel menjadi budak, maka Musa itu lari ke padang gurun, hidupnya 40 tahun di padang gurun. Dia merasa hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Akhirnya dia kemudian kerja kepada mertuanya, tinggal di rumah mertuanya, pondok mertua indah lah gitu ya. Kemudian dia bisnisnya juga mengembalakan kambing domba dan dia adalah seorang gembala. Di tengah-tengah hidup yang dia merasa sudah nggak tahu mau hidup apa lagi, dia tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada dia. Ketika dia sedang mengembalakan, ada api di ada api di tengah semak-semak. Kemudian api itu tidak membakar semak itu, maka dia melihat ya. Kemudian ketika melihat, dia mendengar suara, tanggalkanlah kasutmu karena di tempat kamu berdiri itu kudus. Ya. Nah, saudara, ini pelajaran juga tentang audiovisual. Zaman dulu sudah ada yang namanya medsos, itu sudah ada, menggunakan video dan audio. Untuk menarik orang, untuk menarik Musa, Tuhan sudah memakai video. Satu gambaran api yang tidak membakar semak. Kemudian setelah orang itu terlihat, apa itu? Gitu. Ada suara, audio ya. Jadi itu audio visual zaman dulu sudah ada, cuman bentuknya itu masih betul-betul real. Nah, sekarang menjadi digital. Nah, di situ Tuhan berfirman, aku udah melihat orang Israel sudah dianiaya dan doa mereka berseru kepadaku. Nah, sekarang Musa, kamu pergi, baliklah, ketemu sama Firaun, bilang dan kepada orang-orangmu, Allah kita akan membawa kamu keluar kembali kepada tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Musa langsung ngomong, what? Kamu menyuruh aku balik lagi ke Firaun, ke Mesir? No way. Aku nggak bisa ngomong Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya power lagi, aku nggak punya otoritas seperti dulu. Tuhan ngomong, kamu nggak punya apa-apa, ya. Kamu punya apa? Tongkat. Oke, lemparkan tongkatmu, jadi ular. Tongkat itu miliknya siapa? Tongkat miliknya siapa? Musa, aku tuh angel banget sih, ya enggak? Tapi yang membuat jadi ular siapa? Tuhan. Jadi tongkat itu miliknya siapa sebenarnya? Tuhan juga tuh, ya enggak? Tuhan berkuasa. Nah, setelah itu kemudian Tuhan ngomong, sekarang masukkan tanganmu ke kantong, cabut. Tiba-tiba tangannya di apa? Kusta. Tangannya milik siapa? Musa. Yang membuat kusta siapa? Tuhan. Jadi tangannya milik siapa? Yang berkuasa siapa? Tuhan. Musa sedang diajarkan
tentang kepemilikan. Titik balik dari perjalanan hidup Musa itu, justru Tuhan nggak memberikan mujizat, nggak memberikan kuasa, nggak memberikan apa-apa. Tuhan cuman memberikan pengertian. Kamu merasa sudah nggak punya apa-apa? Hidup ini milikku. Hidup ini milikku. Aku bisa melakukan apapun juga di dalam hidupmu melalui hidup. Jadi Allah itu yang Allah lakukan, Allah sedang mengelola hidupnya Musa agar kembali kepada panggilan Tuhan. Allah sedang mengajarkan tentang kepemilikan yang menjadi titik balik hidup Musa yang sedang terpuruk. Banyak orang yang hidupnya merasa terpuruk, merasa kecewa, putus asa karena konsep kepemilikan yang salah. Konsep kepemilikan yang salah. Ya, tongkat dan tangan di satu sisi itu milik Musa, tapi di sisi lain itu milik dan diciptakan Allah. Jadi ada sebuah ketegangan dalam hidup ini. Milikku atau milik Tuhan? Milikku atau milik Tuhan? Ini membuat ketegangan hidup kalau sampai kita itu tidak bisa menyelesaikan hal itu. Maka itu Allah mengajarkan pada Musa tentang bagaimana menata hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apa? Yaitu disebut sebagai penata layanan. Penata layanan. Itu disebut sebagai stewardship kalau dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengelola hidup yang sebenarnya ini bukan milik kita, tetapi dititipkan kepada kita. Jadi setiap orang itu seperti Musa, itu adalah seorang manajer dari hidupnya sendiri. Dalam hidupnya ini ada kepandaian, ada kesehatan, ada kekuatan, ada keuangan, mungkin ada harta, mungkin ada jabatan, semua itu diberikan. Tetapi itu bukan miliknya. Dia cuman mengelola dengan sebaiknya untuk menghasilkan sesuatu. Maka itu disebutkan apa yang kita lakukan dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, itulah sebenarnya hidup kita yang sebenarnya. Karena apa? Ketika engkau dan saya itu datang ke dunia, nomor satu, itu tidak ada kehendakmu. Hanya kehendak Allah dan keinginan orang tua kita, betul nggak? Ya nggak, orang tua nggak ingin juga Tuhan nggak bisa gitu. Ya nggak, orang tua ingin kalau Tuhan nggak berkehendaki juga nggak bisa. Tapi karena ada kehendak orang tua dan juga ada Allah berkehendak, kita itu bisa lahir tanpa kita bisa menentukan di mana kita lahir, dari keluarga siapa, kapan kita lahir, di mana kita lahir, nobody can decide. Itu semuanya hak prerogatif dari Tuhan. Dan ketika kita kemudian hidup, kita belajar hidup, kita mengelola kehidupan, kita berhasil mendapatkan ini dan itu di dalam pergumulan. Terus kalau kemudian Tuhan panggil, bawa enggak? Bawa pulang apa? Ketika Tuhan memanggil saya dan engkau, apa yang Anda bawa? Enggak ada. Satu pun tidak ada yang kita bisa bawa. Jadi saudara, kita itu harus sadar bahwa ketika kita itu datang, kita enggak bawa apa-apa, kita pulang juga kita enggak bawa apa-apa. Tetapi hidup yang ada itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab di dalam mengelola dengan benar atau kita bisa menyalahgunakan. Ya. Nah, konsep yang salah adalah kalau kita merasa segalanya itu milik Allah. Betul? Amin. Semua milik itu memang betul. Tapi konsep yang salah ketika kita berkata semua milik Allah, maka kita tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita itu seolah-olah rohani, pasrahlah. Ya itu
takdirlah, itu nasiblah. Seolah-olah rohani. Tapi sebenarnya kita ini orang yang tidak mau bertanggung jawab. Itu konsep yang salah. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Kalau kita merasa kita diberi semua yang ada di tangan kita dan bergantung kepada kita, maka itu mengarah juga kepada kepongahan dan kepada kesombongan. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Hidupnya Musa. Musa punya konsep yang salah di dalam dua hal itu. Ketika dia merasa semuanya milik Tuhan dan ketika dia merasa semuanya itu milik dia. Dua-duanya dia alami dan dua-duanya membuat dia gagal. Bagaimana Allah menangani Musa? Yang pertama adalah ketika Musa masih muda. 40 tahun lamanya. Musa itu mengambil semua hidupnya di tangan dia. Musa mengambil semua hidupnya di tangan dia. Dialah yang mau menentukan, dialah yang mau memakai, dialah yang mau mengarahkan. Untuk dengan kekuatannya dan untuk keinginannya. Kalau ditanya, Musa akan ngomong, siapa aku? Betul nggak? Siapa aku? Musa, kamu ngapa? Siapa aku? Aku ini anak dari putri Firaun. Wah, aku ini punya jabatan. Aku ini punya kuasa. Aku ini punya bangsawan. Siapa aku? Kalau orang ditanya itu, siapa aku? Allah membiarkan dia sampai kemudian dia gagal. Sampai dia gagal. Saudara, untuk tujuan Tuhan, kalau kita memakai kekuatan kita, kita pasti gagal. John Edmund Haggai itu pendiri dari lembaga Haggai mengatakan, kalau engkau mau melakukan segala sesuatu, itu pasti terkutuk untuk gagal. Kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Dia mengatakan, apapun juga yang kamu mau lakukan dengan hebatnya, dengan kekuatanmu untuk Tuhan, akan terkutuk untuk gagal. Kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Oh, itu meresap sekali dalam kehidupan kami para alumni. Musa itu siapa sih? Hidupnya bisa masuk istana. Sebenarnya Musa itu harusnya sudah mati. Ketika bayi, dia itu harusnya mati. Tetapi Tuhan berperkara. Musa bisa hidup. Musa yang dibuang, disembunyikan di sungai Nil. Musa bisa ditemukan oleh putri Firaun. Kemudian diangkat jadi anak. Itu sebenarnya adalah Tuhan yang mengelola hidupnya. Tapi Musa gagal ketika dia mengambil alih semua hidupnya. Bahkan untuk Tuhan pun dia gagal. Nah, kemudian masuk kepada dalam masa Musa yang tua, ya, yaitu 40 tahun berikutnya. Apa yang terjadi? Kalau tadi waktu muda, dia mengambil alih semua hak hidupnya di tangan dia. Sekarang ketika dia masuk di padang pasir, dia lari ke sana, dia tidak tahu ngapain juga. Akhirnya dia berkeluarga, dia menjadi gembala, dan tanpa apapun juga, dia sedang membuang hidupnya. 40 tahun dalam kekecewaan, dia membuang hidupnya. Dia mengatakan, semua tergantung Tuhan, aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ngapain sekarang aku nggak mau ngapa-ngapain. Siapakah aku? Kalau tadi, siapa aku? Sekarang apa? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, itu masih bagus.
Tapi Musa mengatakan, siapakah aku? Engkau mengutus aku. Tadinya 40 tahun masa yang pertama. Siapa aku bisa. Dia mengalami hidup yang dia buang. Tetapi karena Musa itu milik Tuhan, maka Tuhan ambil lagi. Tuhan ambil lagi. Dan Tuhan itu pulihkan untuk mengembalikan ke dalam posisi yang benar. Saudara, kita belajar tentang Tuhan. Tuhan itu memiliki hidup kita. Kalau engkau dan saya ada sampai hari ini, Tuhan itu berperkara. Berapa kali kita itu pernah mau mati? Ada nggak yang pernah hampir mati? Saya pernah. Saya masih ingat. Naik motor diboncengin ayah saya, keluar gitu, baru putar balik itu di jalan, baru mau muter. Tiba-tiba truk tuh besar itu lewat. 2 detik, mungkin 1 detik aja. Kalau gitu maju, kita dihantam. Terus kedua, saya di jalan gelap gitu papasan. Saya naik motor papasan dengan truk. Saya ambil jalan yang gelap itu ke kiri sedikit karena ada got, saya agak kanan sedikit. Tiba-tiba jalan itu berlumpur dan licin. Saya jatuh ke banting, persis truk itu lewat. Itu kalau 1-2 detik sebelumnya saya jatuh, saya dimakan pasti. Saya ngalami sakit yang cukup parah waktu itu SMA. Ada pembantu saya orang tua sekali, orang laki-laki yang datang dari Kebumen, nginep di rumah. Udah lama dia pensiun. Dia pagi-pagi bangun, saya mimpi. Ada pohon besar di rumah ini, buahnya itu ada orang pakai pakaian hitam mau narik, tapi nggak putus-putus. Orang hitam itu narik mau ngambil buah itu. Dan tiba-tiba saya sadar, itu nyawanya sinyo, dia bilang. Nyawanya saya. Mau diambil oleh orang. Tapi orang itu nggak bisa ngambil. Memang saya lagi sakit-sakitnya, itu masuk rumah sakit 2 minggu. Saudara, hidup ini sebenarnya kalau bisa sampai ada hari ini, bukan karena hidup ini milik kita, tapi karena Tuhan yang memiliki hidup. Amin. Apapun juga perjalanan hidup, saat ini kita ngalami apapun juga, ingat, Tuhan berperkara. Dia ambil hidup kita. Karena dia masih mau kita itu ada bersama dengan Tuhan dan ada di dalam dunia. Karena itu, mari kita memikirkan Musa dipulihkan dulu. Bahwa, hei Musa, kamu sekarang berkata, siapakah aku betul? Karena engkau bukan apa-apa, tetapi engkau adalah milikku. Jadi bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita kepada miliknya? Yang pertama tadi Allah mempersiapkan. Musa dari bayi yang seharusnya mati, Musa bisa dibesarkan di istana supaya apa? Mengapa Musa dipersiapkan di istana? Itu kehendak Tuhan, itu bukan kebetulan. Karena nantinya Tuhan tahu Musa ketika ditutus oleh Tuhan harus masuk ke istana, harus berbicara dengan Firaun. Dan dia adalah orang yang harus dikenal oleh orang-orang istana. Maka itu dia itu bisa dicemplungkan untuk hidup di istana dari anak seorang budak yang hidupnya itu penuh dengan penindasan, bisa masuk di istana. Kelihatannya hebat, tapi sebenarnya itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mempersiapkan. Engkau dan saya mengalami sebuah kehidupan ini. Sebenarnya tidak ada satupun yang itu sia-sia. Amin. Kita boleh ngalamin kegagalan. Kita boleh mengalami hal yang tidak enak. Tapi itu tidak ada sia-sia. Kalau itu Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkarya. Kita bisa salah langkah. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah bisa salah.
Dia bisa memakai kesalahan kita untuk memastikan tujuannya tercapai melalui hidup kita. Nah, mengapa kemudian Musa kemudian gagal? Apa yang Tuhan izinkan? Dia dibuang, lari ke padang gurun 40 tahun di sana. Apa manfaatnya? Bagi Musa enggak ada. Hidup ini cuma hanya sekedar menghabiskan usia untuk mati di padang gurun. Tuhan enggak. Engkau di padang gurun, engkau menderita, engkau mengalami ini dan itu. Aku perlu mendidik engkau mengenal tentang padang gurun, mengenal tentang ternak, mengenal tentang situasi kondisi untuk bertahan di padang gurun. Karena nanti engkau membawa 2 juta umat melintasi dan hidup di padang gurun. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Ini yang nomor 1. Kalau Anda dan saya mungkin merasa kecewa, ngapa ya Tuhan? Percayalah, semua yang diizinkan Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Maka itu Roma 8:28 mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil. Artinya apa? Kalau sampai ada 1/100 detik yang Allah tidak terlibat, maka Allah itu tidak berkuasa. Kalau ada keadaan di mana Allah tidak bisa hadir ketika kita mengalami sesuatu, berarti Allah itu gagal. Bayangkan, dia terus ada. 1/1000 detik pun dia tidak pernah lepas dari kita, karena memang dia sedang mempersiapkan kita. Nah, persoalannya kita sendiri yang jadi problem akhirnya. Sehingga apa yang Tuhan persiapkan bisa menjadi sia-sia. Sehingga perjalanan ini semakin lama semakin sulit. Hidup ini, bahkan sampai mati kita pun, kalau di tangan Tuhan, itu pasti bermanfaat. Saya pernah sharing, tapi saya mau ingatkan, satu hari kakak ipar saya, adiknya yang tidak menikah, belum menikah, laki-laki, tinggal bersama mamahnya di Bogor. Kena glaukoma, ya mungkin dokter tahu ya glaukoma. Kemudian dibawa ke rumah sakit kecil di Bogor itu dan diinfus. Rupanya yang menginfus itu tidak dalam pengawasan dokter, ya saya nggak tahu infusnya apa, tapi dalam 1 malam lebih sampai besok itu 2 ampul, 2 botol infus itu diinfuskan karena susternya tidak dapat perintah berapa. Ada kesalahan dokter. Dia tiba-tiba koma. Pas saya sama anak saya lagi cek mata di rumah sakit eye center yang di Cikini, Cikditiro itu, datang di sana ambulans. Kakak saya datang, kenapa? Bawa adikku. Adikku koma. Dibawa ke sana, koma. Udah saya lihat koma. Diam aja. Wah, rumah sakit mata bilang nggak bisa. Bawa akhirnya ke Saint Carolus di sana. Ya, kemudian di Carolus 2 minggu nggak salah, meninggal dunia. Nah, ini si mamah ini sudah tua, hampir 90 waktu itu. Tahu, marah-marah luar biasa. Dan dia mengatakan, dokternya aku tuntut. Karena saudaranya ngomong, anakmu nggak sakit, tapi kemudian sakit karena salah dokter. Ngomel terus gitu ya. Waktu saya datang setelah penutupan peti, saya disuruh ke rumah untuk menghibur si nenek itu. Saya juga bingung mau ngomong apa. Datang ke sana, dia lagi ada encim-encim tua, gitu lagi ngobrol dengan tetangganya. Terus waktu saya datang, encim itu pulang. Rupanya dia orang Katolik yang sedang menghibur. Terus sama nenek itu saya mengatakan, ya Oma, si ini sudah nggak ada. Ya itu gini, karena saya mau tuntut dokternya. Gitu. Terus saya cuma ngomong begini, tapi dia itu anak Tuhan. Dia nggak kemana-mana kok Oma. Dia sudah bersama Tuhan Yesus yang ada di surga. Ngobrol-ngobrol itu, Oma itu ngomong,
aku mau ikut Tuhan Yesus. Hah, kaget saya. Dia itu nggak pernah mau untuk anak-anaknya sudah pengenal Tuhan, dia sendiri nggak mau. Sembayangan terus. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau aku mati, aku ketemu anak-anakku. Ya. Rasanya itu aneh gitu ya. Tapi detik itu, dia betul-betul terima Tuhan Yesus. Sampai kakak-kakaknya itu nangis. Akhirnya 2 minggu kemudian saya baptis percik. Dan kemudian dia pindah ke Jakarta di rumah kakak ipar saya. Itu asal ketemu saya. Cu, ayo doa semua Tuhan, sama Tuhan Yesus. Waktu saya doa Tuhan Yesus, wajahnya itu demikian teduh. Dan dia itu sedang keropos tulang belakangnya, sakit pakai korset. Tapi asal saya datang doa sama Tuhan Yesus, itu rasanya senang sekali. Sampai dia meninggal, dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Aneh ya, pertobatannya harus melalui kurban anaknya. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Itu bisa memakai segala sesuatu. Bahkan hidup kita, bahkan mati kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saya masih ingat peristiwa itu. Jadi yang pertama adalah Allah itu mempersiapkan hidup kita. Kalau kita diuji ini dan itu, ada sesuatu persiapan yang Tuhan itu mau. Yang kedua itu, Allah lah yang menentukan waktunya. Kapan kita itu bisa dipakai Tuhan. Mengapa Musa itu gagal? Walaupun dia 40 tahun kemudian harus kembali. Ketemu lagi dengan Firaun dan sebagainya. Karena itu belum waktunya Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Jadi ada waktu. Nah, saudara bicara tentang waktu. Apalagi ini bicara tentang gereja yang mau dibangun. Ada kesaksian yang saya benar-benar selami, teman-teman. Kesaksian dari Hagai di mana saya itu ada. Singkat cerita tahun 96 itu Hagai itu ingin membangun center training di Amerika dan mereka memilih Hawaii karena Hawaii itu tempatnya di tengah Pasifik ya, jadi nggak terlalu jauh dari mana-mana. Dianggap ya Asia, Afrika, Amerika Latin itu masih bisa menjangkau Hawaii. Mereka beli tanah di Oahu, Pulau Oahu ya, Pulau Oahu ya. Kemudian ketika mau dibangun, udah beli tanahnya. Ternyata apa yang terjadi? Oh, tanah itu dibeli dengan doa, dengan mencari dana, terkumpul dananya beli tanah. Ketika mau diekskavasi, digali-gali gitu, ketahuan itu ada artefak. Ada benda-benda purbakala yang tertanam. Begitu ada begitu, langsung dihentikan. Dan Dinas Purbakala Amerika Serikat kemudian datang dari sana, melihat dan mengatakan tanah ini tidak boleh diolah. Karena disinilah ditemukan artefak dan mereka menjadi satu konsesi yang tidak boleh disentuh oleh bisnis apapun juga. Uangnya dibalikin. Gagal. Akhirnya mereka pindah ke Maui, pulau kecil di seberang Oahu. Beli tanah. Dapat duit lagi toh. Doanya dijawab Tuhan. Waktu mau bangun, mengajukan izin, gambar sudah ada semua. Ternyata daerah itu airnya itu jelek, kering. Harus pakai deep well, dan kemudian orang di sekitar pemukiman situ memprotes. Nggak bisa, karena itu akan menghancurkan yang lain. Karena airnya akan disedot sehingga mereka pun semakin kekeringan. Sudah dibeli tanahnya, sudah izin keluar. Ternyata izinnya dibatalkan karena ditolak. Itu sudah berapa tahun berjalan. Dan mereka sudah merencanakan harus ada. Maka itu kemudian mereka sewa hotel terpaksa. Satu hotel disewa. 1 tahun kemudian, ketika mau diperpanjang, hotel itu bangkrut. Tutup, kami sudah tidak bisa melayani lagi.
Padahal mereka kontrak itu 1 tahun. Mereka mau perpanjang nggak bisa. Mentok lagi. Doa itu sudah kayak apa? Dari seluruh dunia berdoa untuk dapatkan satu center di Mid Pacific. Ternyata apa? Setelah hotelnya bangkrut, hotelnya mau dijual. Harganya separuh harga. Melihat itu, akhirnya mereka membeli hotel itu. Dan sampai sekarang Mid Pacific masih ada. Ketika kemarin ada kebakaran besar di Lahaina, di Maui, itu nggak kena karena masih ada 6 atau 7 mile dari sana. Dan tempat itu sekarang dipakai untuk para petugas relawan di sana. Saudara, kadang-kadang untuk tujuan Tuhan itu nggak langsung bisa. Apalagi kita punya kekuatan, itu nggak menjamin. John Edmund Hagee mengatakan kalau kamu mau melakukan yang baik terbesar untuk Tuhan, kamu akan dikutuk untuk gagal kalau Tuhan tidak ada di dalam. Itu saya masih ingat kata-kata. Waktunya Tuhan itu nggak bisa ditolak. Untuk hal yang sama, kalau waktunya nggak cocok, itu nggak bisa. Selanjutnya, kita mau membuat di Singapura. Singapura, tanah dicari seluruh dunia. Karena samping sana harus ada Singapura. Singapura dibikin pada tahun 2010. Sudah ada duitnya, sudah ada tanahnya, sudah dibangun. Tempat senternya, tinggal cuman menyelesaikan furniture-nya, kamar-kamar itu. Saya lihat ke sana, sudah hampir diresmikan. Tiba-tiba pemerintah Singapura, karena ada satu kasus di sana, di mana gereja besar membeli aset, yang kemudian ternyata itu melanggar peraturan pemerintah. Pemerintah Singapura mengatakan, tidak boleh ada tempat yang sembarangan untuk pekerjaan pelayanan apapun juga. Harus ditentukan oleh pemerintah Singapura. Dan lokasi kita di Changi Cove, itu dekat airport. Itu lokasi yang tidak boleh untuk pelayanan, hanya untuk commercial estate. Sudah jadi semua. Batal. Sudah tinggal potong pita, bisa batal. Sampai hari ini nggak pernah bisa. Maka itu kami percaya, kita percaya. Kalau bukan waktunya kehendak Tuhan, sudahlah. Maka kita itu terbiasa dalam kehidupan ini, pelayanan ini, doa. Kalau ini kehendak Tuhan, jalan. Kalau Tuhan nggak menghendaki, kamu punya apapun nggak jalan. Kami sudah terbiasa. Bikin seminar, dananya mahal, gini. Kita katakan kalau itu kehendak Tuhan, jalan. Kalau enggak, kita mau pakai apapun juga, tetap enggak jalan. Dan perjalanan hidup kita itu dari hari ke hari, yang namanya mujizat terjadi. Mujizat bukan sesuai kehendak kita, tapi mujizat itu adalah menempatkan kita kembali kepada kehendak Tuhan. Itu mujizat. Kita seringkali ingin mujizat yang keinginan kita terjadi. Tapi mujizat yang sebenarnya, keinginan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita merasa itu enggak mungkin itu terjadi. Oleh karena itu mari kita hidup ini belajar. Kalau kita sudah yakin gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Allah sebagai pemilik hidup kita. Dialah yang memiliki kita. Dia yang mendesain hidup kita, baru dia menciptakan kita. Harry, you didesain dulu baru diciptakan, atau you diciptakan baru cari, Harry ini mau dijadiin apa ya? Orang bikin handphone desain dulu atau diciptakan dulu? Didesain dulu, betul? Nanti ini bisa begini, bisa begitu. Kemudian baru diciptakan. Ulek-ulek aja didesain dulu, betul nggak? Iya nggak? Ada orang bikin ulek, atau ada orang bikin handphone, oh ini buat ulek-ulek nantinya, gitu. Nggak ada. Itu Allah sendiri juga mengatakan, you dan saya itu didesain dulu. Dia sudah punya satu blueprint untuk hidup kita, baru kita diciptakan. Baru kita kemudian dituntun dan dia mengelola hidup kita.
Mungkin kita menyimpang ke kanan, mungkin ke kiri, Tuhan terus balikkan. Maka hidup ini seringkali penuh pergumulan atau hidup ini penuh dengan ketaatan. Kalau kita sering ke kiri ke kanan, ya isinya penuh pergumulan. Tapi Tuhan pengen balikin terus, mutar-mutar. Ada orang-orang yang mengalami itu. Kalau kita belajar melihat Tuhan, apapun juga Tuhan ingin mengembalikan kita. Musa yang sudah membuang hidupnya pun, dia akan dikembalikan oleh Tuhan. Karena itu jangan klaim semua milik kita, tapi juga jangan klaim semua milik Tuhan. Tuhan, aku milikmu, tapi apa yang ada di tanganku, itu dari Engkau, dan aku mau melakukan sesuai dengan kehendak. Saya bisa salah Tuhan, tapi Engkau enggak bisa salah. Engkau akan menuntun terus. Apa yang kita inginkan bisa aja tidak terjadi. Apa yang kita inginkan bisa aja terjadi kalau itu kehendak Tuhan. Jadi hidup ini tenang. Hidup ini tenang. Apapun juga Tuhan, aku siap untuk melakukan. Yang saya enggak tahu, yang saya harus lakukan, saya akan berdoa supaya Tuhan membuka. Perjalanan hidup ini begini. Ada yang dalam keadaan baik, ada yang dalam keadaan terpuruk, ada yang keadaan sehat, ada yang keadaan tidak sehat. Tapi semua itu di tangan Tuhan. Dia mau mengelola hidup kita. Amin. Untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu lagu yang tadi kita persiapkan. Lagu ini bagus sekali. Jarang ya kita nyanyi sebelum doa khotbah setelah firman ya. Tapi ini bagus lagu ini. Karangannya Heri ini. Kita renungkan lagu ini bagus banget. Saya senang sekali. Slide-nya mana? Silakan yuk pimpin. Refnya dulu ya. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. lagi refnya, hidup ini. Hidupku menggenapi, Hidup kita menggenapi rencana Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkah. Tuhan akan setiap langkah kita dia. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Dia sempurna. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dia merencanakan dan menciptakan hidupku mulia dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kita bangkit berdiri saudara. Katakan Kau sempurna. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Mari kita serahkan hidup kita. menikah dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lambat lagu ini dengan musik yang lembut. Katakan hidupku, hidupku menggenapi. Tuhan, Engkau yang menentukan hidup kami. Ada mujizat dalam setiap langkah kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Di dalamku bagi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan, hidup kami ditentukan untuk menggenapi apa yang Kau firmankan di dalam hidup kami. Biarlah setiap mujizat menyertai langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami berani mengatakan hidup kami milik-Mu. Tapi kami juga ditentukan untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kami untuk kehendak. Kau memberkati setiap jemaat, setiap kami dalam pergumulan kami. Kami seringkali ada di padang gurun Tuhan. Kami menoleh ke belakang, kami hanya sedih. Karena kami kehilangan semua momentum itu. Kami memandang ke depan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ternyata Tuhan, Engkau tidak pernah membuang kami. Seperti yang Kau lakukan untuk Musa. Engkau mengambil hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami. Tuhan, tolong kami. Supaya kami merasa hidup kami ada untuk menggenapi firman-Mu. Berkati setiap kami. Berkati gereja ini. Berkati pergumulan gereja ini. Untuk izin bangunan dan semuanya. Kami hanya mengatakan kalau Engkau ada di dalamnya Tuhan. Kami tidak akan pernah gagal. Bukan dengan kekuatan kami. Tapi yang ada daripada-Mu. Justru seringkali kami merasakan kelemahan. Supaya Engkau bisa leluasa berkarya. Berkati kami semua jemaat. Agar kami sekali lagi menggenapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Kris. Berkat firman-Nya boleh menguatkan kita semua dan semakin hari kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Ada satu pengumuman, silakan Pak Tommy. Perayaan Natal sekaligus ulang tahun gereja kita yang ke-31 akan diadakan pada tanggal 17 Desember jam 4 sore. Jadi pastinya perlu banyak biaya ya Bu.
baik untuk acara, untuk konsumsi, untuk semua acara supaya berjalan dengan baik. Dan mari kita semua ambil bagian di dalamnya. Ada amplop persembahan Natal, ada amplop pembangunan. Kalau kita silakan diisi semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya kalau kita bersama-sama pasti kita akan bisa. Dan acara Natal nanti pasti luar biasa. Amin. Semua harus terlibat supaya kita sama-sama membuat acara ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita sendiri dan buat orang lain yang hadir. Puji Tuhan. Mari Pak Dines berdoa untuk persembahan. Ya, sebelum memberi, kita doa. Puji Tuhan, kami belajar dari seorang hamba Tuhan Musa. Musa walaupun gagal, tetapi di balik kegagalan itu ada mujizat. Ini yang menjadi kegagalan kami Tuhan. Sering kali kami gagal, tetapi dalam kegagalan itu Tuhan, di balik semuanya itu, padahal selalu ada mujizat. Yang penting kami percaya pada Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pak Kris sebagai selalu memberikan firman Tuhan bagi kami. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi. Sehingga Tuhan kami dikuatkan. Kalau kami kuat iman kami tidak bakalan goyah. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, ajar kepada kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Padahal apalagi Tuhan kami menghadapi Natal, ada banyak uang yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, tangan memberi, kami doakan balas mereka daripada ganda. Apapun mereka tabur, apapun mereka beri, Tuhan pasti membalas mereka berkali ganda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
kasih-Mu tak pergi dariku. Benar Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Firman-Mu telah berhenti pada siang hari ini, tapi Roh-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biar kami mengerti semua apa yang Kau menasihati kami pada siang hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami juga tidak memakai kekuatan kami tahu ya Tuhan. Terkutuklah kami kalau kami memakai kekuatan kami. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu Tuhan. Apapun permasalahan kami pada siang hari ini ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan mendengar semua doa-doa kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami mengenai izin gereja juga ya Tuhan, kami tahu Tuhan, semua kalau Tuhan yang membuka tiada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup tiada yang bisa membuka. Kami tidak bisa memakai kekuatan kami serahkan di tangan kemurahan-Mu. Yang terpenting kami mau apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, apalagi sisa hidup kami ini ya Tuhan. Kau pakai lagi, lebih heran lagi ya Tuhan, apapun yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam di hati dan pikiran kami, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memberi kekuatan pada kami hari demi hari. Apapun permasalahan kami dalam waktu-waktu ini ya Tuhan, banyak sekali anak-anak-Mu dalam pergumulannya ya Tuhan, mengenai ekonominya juga ya Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apapun permasalahan mereka, segala penyakitnya Tuhan, Tuhan angkat semua segala bebannya ya Tuhan. Tuhan beri bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang pagi hari ini yang tidak hadir juga di mana mereka berada, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua pengerja, semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini. Tuhan urapi mereka ya Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu Pak Kris yang membawakan firman-Mu. Tuhan pakai di mana dia berada, apapun permasalahan mereka, semua Tuhan urapi dia, di mana dia memberitakan firman-Mu juga ya Tuhan. Berkati juga rumah tangganya, berkati semua pelayannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk makanan yang telah tersedia. Urapi, berkati yang menyediakannya ya Tuhan, biar menjadi kekuatan kami sebentar kami kalau makan, Tuhan selalu kuduskan ya Tuhan. Sebentar kalau kami juga usai dari tempat sini, kemana kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Tuhan memberkati kami semua pada siang hari ini yang hadir tidak terkecuali ya Tuhan. Kami pulang tidak dengan sia-sia, Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.